Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan perkongsian ringkas bagi santapan rohani. Pertama-tama diucapkan selamat pagi dan salam sejahtera pada para jemaat, rekan sekerja, para pendeta, penatua, diaken, diakenis yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi ini kita akan berkongsi mengenai firman Tuhan yang berjudul Beban dan Kelegaan yang tercatat dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28 hingga 30. Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, kerana aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Pada hakikatnya, kehidupan manusia di muka bumi ini penuh dengan penderitaan. Raja Salomo dalam catatan kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 17 memberitahu kepada kita bahwa oleh sebab itu aku membenci hidup, kerana aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jika dibandingkan hikmat dan kekuasaan di dunia pada masa lalu, ia tidak ada yang dapat menandingi Raja Salomo. Namun dalam catatan kitab Pengkhotbah, ianya diawali dan diakhiri dengan kesia-siaan belaka. Kenapa seorang raja yang mempunyai hikmat dan kuasa menganggap kehidupan manusia ini adalah suatu kesia-siaan? Sebab jawabannya, manusia tidak ada pengharapan yang kekal. Hari berganti hari. Manusia ada yang meninggal dan ada juga yang baru dilahirkan. Bila manusia jatuh ke dalam dosa, menurut catatan kitab Kejadian pasal 3 ayat 17 hingga 19. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Kerana dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Apakah beban manusia dalam kehidupan ini? Setiap manusia mempunyai beban atau tekanan hidup yang berbeza-beza. Antara beban atau tekanan hidup manusia ialah beban kehidupan. Pengkhotbah pasal 6 ayat 7. Segala jeripaya manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Manusia bersusah payah mencari nafkah bagi mencari rezeki agar tidak kelaparan. Namun adakah jika ia sudah memiliki, ia akan merasa puas? Sudah semestinya tidak. Karena keinginan manusia tidak pandai dipuaskan. Beban penyakit juga antara sebahagian yang dihadapi oleh manusia. Jika manusia sakit, itu adalah suatu hari yang malang baginya. Karena segalanya terbatas, tidak ada kebebasan, dan mengalami penderitaan yang sakit. Tuhan Yesus mengetahui akan keperluan manusia. Itulah dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 5 hingga 6.
Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Tuhan Yesus mengetahui penderitaan kita, asalkan kita mencari Tuhan dan menyerahkan kepadanya tekanan hidup, beban hidup yang kita alami, maka sudah pasti Tuhan akan menyembuhkan. Jiwa kita akan mendapat ketenangan. Itulah dalam catatan kitab Matius pasal 11 ayat 29. Beban kekhawatiran juga sebahagian daripada beban yang dihadapi oleh manusia dalam suasana pandemik yang dialami pada masa sekarang. Ramai manusia yang mempunyai kekhawatiran yang melampau sehingga ada yang membunuh diri. Pengkhotbah pasal 2 ayat 22 hingga 23. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? 23. Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Jadi sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan, maka kita harus belajar daripada teladan Tuhan Yesus. Yang pertama, kita harus memikul kuk dan belajar daripada Tuhan. Yang kedua, belajar takut akan Tuhan, maka sudah pasti Ia akan memberkati kita, baik yang kecil ataupun yang besar. Dalam kitab Mazmur 115 ayat 13. Yang ketiga, kita harus belajar tetap dalam firman Tuhan. Barulah kita layak dipanggil sebagai anak murid Tuhan. Dan kita akan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Oleh itu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, semoga kita semua dapat menghindari dan dapat sentiasa berada dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Semoga kasih Tuhan sentiasa menyertai dan memelihara iman kita. Haleluya.